Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu tugas besar infrastruktur pendukung aplikasi dengan studi kasus yang kita ambil adalah inventaris barang elektronik. Nah, studi kasus yang kita buat ini menggunakan level 1 sampai 2. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pika Aulia Sapira Nurwina dengan NPM 24304067. Di sini saya bertugas untuk pembuatan diagram, laporan, dan juga PPT. Kemudian untuk teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih, Vika. Perkenalkan, nama saya Malivo JJR dengan NPM 2430404079. Tugas saya di sini sebagai pembuat web server, database, CI/CD, dan automation deployment. Nah, eh, untuk presentasi kali ini kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu, jadi pengelolaan inventaris barang ini seringkali gitu masih dilakukan secara manual ataupun semi manual. Misalnya itu kayak menggunakan spreadsheet. Nah, cara ini tuh banyak gitu keterbatasannya seperti data yang tidak sinkron, rawan human error, dan juga sulit gitu untuk dipantau secara real time. Dan selain itu juga setiap kali perubahan itu pasti deploy-nya itu masih dilakukan secara manual. Nah, kemudian setelah latar belakang itu ada masalah yang ingin diselesaikan. Ada dua permasalahan yang kita ingin selesaikan. Yang pertama itu menyediakan sistem inventaris barang elektronik berbasis web yang terpusat. Nah, yang kedua itu ada mengatasi permasalahan deploy manual dengan menerapkan otomatisasi menggunakan CI/CD, sehingga setiap perubahan ini kode dapat langsung terintegrasi dan terdeploy. Nah, ada juga kenapa sih kita itu memilih arsitektur tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kenapa sih kita memilih kombinasi antara aplikasi web dan GitHub Action sebagai mesin CI/CD-nya? Karena alasan utamanya adalah untuk keseimbangan antara kesederhanaan dan fungsionalitas arsitektur ini. Nah, sehingga aplikasi tetap stabil tanpa perlu intervensi manual yang beresiko. Terima kasih. Nah, kemudian di sini ada level project yang kita ambil. Untuk Ali dipersilakan. Baik, level project yang kami ambil adalah level 1 sampai 2. Pada level ini, fokus kita tidak hanya pada aplikasi yang berjalan, tetapi juga pada otomatisasi proses deployment melalui CI/CD yang ada pada GitHub Action, hingga kita memahami alur integrasi berkelanjutan dan menyadari bahwa otomatisasi adalah kunci dalam pengelolaan infrastruktur modern. Terima kasih. Oke, di sini ada arsitektur infrastruktur. Nah, seperti yang dilihat pada gambar ini, di sini tuh yang pertama itu ada user admin. Nah, user admin ini tuh sebagai pengguna sistem yang mengakses aplikasi inventaris melalui web. Nah, ini tuh aksesnya itu menuju ke web server. Perannya itu untuk mengelola dan inventaris barang, laporan, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada web server group yang dimana ini tuh kita menggunakan PHP dan juga JS. Nah, untuk web servernya sendiri itu menerima request dari admin dan juga memproses logika aplikasi. Kemudian yang di sini tuh ada database group. Nah, database group ini tuh kita memakai database-nya itu MariaDB. Nah, perannya itu untuk menyimpan data utama aplikasi, jadi seperti kayak create, read, update, dan juga delete. Nah, kemudian di sini tuh ada repo. Nah, untuk reponya ini kita menggunakan sebagai tempat kode sumber aplikasi, kita itu menggunakan GitHub. Nah, developer ini melakukan push kode ke repository. Nah, kemudian ada CI/CD. Nah, CI/CD ini tuh menggunakan GitHub Action. Nah, otomatis berjalan saat ada push kode dari repository. Kemudian yang dilakukannya itu ada build aplikasi dan juga deploy aplikasi. Nah, kemudian di sini ada local server.
yang dimana local server ini tuh tempat aplikasi dideploy untuk production, yaitu menerima hasil build dari CI/CD dari sini. Nah, web servernya itu sudah jadi berjalan di sini, di local server. Kemudian setelah arsitektur infrastruktur itu, ada demo implementasi. Akan didemokan oleh teman saya, Ali. Untuk Ali dipersilakan. Baik, terima kasih Vika. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website yang kami buat, yaitu inventaris barang. Nah, kita di sini masih berada di localhost, belum bisa diakses oleh publik, yang dimana masih menggunakan IP. Lalu di sini adalah ada eh, fitur CRUD, yaitu create, reuse, dan update, lalu delete. Nah, kita coba saja fitur pertama itu tambah barang. Misal Samsung 10, harganya Cipan. Nah, ada. Lalu kita edit, misal stoknya jadi 5, jadi 8, simpan, kita klik OK, berubah stoknya jadi 8, atau kita hapus. Nah, di sini sudah terhapus. eh, di sini tuh menggunakan web servernya tuh menggunakan Nginx dengan file eh, ISO Ubuntu 64 bit. Lalu database di web servernya menggunakan MariaDB. Lalu di sini juga ada CI/CD dan deployment otomatis. Nah, kita coba saja. Misal kita hapus dagangannya, lalu kita push. Push. Aduh, di push. Nah, setelah di push kita cek dulu di GitHub ya. Nah, masih muter. Di sini adalah tampilan pip pipeline, yang dimana saat kita nge-push di sini ada ininya, apa, log ya. Oke, sudah. Apakah berubah dari, kita lihat dari inventaris barang dagangan apakah menjadi inventaris barang? Nah, baik, sudah berubah ya. Berarti di sini fiturnya berhasil. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, mungkin saya serahkan kembali. Oke, untuk demo implementasinya sudah dicukupkan. Nah, selanjutnya itu ada bagian penutup. Nah, untuk bagian penutup itu ada 3 poin, yaitu kendala yang kita hadapi itu apa, kemudian solusinya, dan juga pelajaran apa saja yang paling penting. Nah, yang pertama itu untuk kendala yang kita hadapi. Jadi pada kendalanya itu ketika kita mendapatkan tugas besarnya, PowerPoint tugas besar penjelasannya itu kita kurang memahami. Terus juga karena keterbatasan waktu yang menurut kami itu waktunya kurang, jadi kita hanya bisa menyelesaikan sampai level 2
tidak sampai level 5. Nah, jadi solusinya itu kita hanya bisa mengerjakan sampai level 1 sampai 2. Nah, terus ada pembelajaran paling penting yaitu bahwa project ini itu aplikasi yang berjalan belum cukup gitu, belum belum cukup berjalan. Tetapi perlu didukung juga oleh infrastruktur yang baik. Nah, project ini tuh memberikan pemahaman tentang pentingnya otomatisasi deploy, konsistensi environment, dan juga penerapan best practice DevOps. Terus juga dalam pengembangan aplikasi web. Mungkin untuk penjelasan dari awal sampai akhir telah kita presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan